sudah berbentuk seperti robot di imajinasi anak-anak mungkin ya, kalau tadi kan belum ya. Nah, ini kita beli di official store-nya di Indonesia, tapi ini produknya produk luar negeri. Nah, kenapa kita memilih ini robot? Jadi robot ini bisa kita kendalikan melalui remote. Dia kalau tidak dimainkan dia akan mengeluarkan bunyi-bunyian seperti bisa ngomong. Nah, jadi kalau ini kita bisa belajar untuk navigasi robot. Nah, bagaimana cara codingnya? Kita bisa menggunakan coding melalui remote control. Di remote ini ada tombol maju, mundur, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Bedanya apa dengan mobil remote control? Kalau mobil remote control kita kendalikannya real time. Disuruh maju, dia maju. Maju terus sampai kita mencet belok, dia belok. Nah, kalau di sini tidak. Jadi dari robot ini punya memori sedemikian hingga, misalnya ini Mas Raka sebagai programmernya ya, sebagai programmernya akan menekan tombol coding. Misalnya saya mau robotnya maju dari sebelah sini sampai ke kotak biru tua yang ini. Berarti anak-anak harus mikir nih gimana caranya, navigasinya kemana. Nah, mungkin Mas Anaka mau memberi contoh, kemudian nanti kita mungkin praktik ya. Mungkin yang sederhana dulu sih, misalnya saya ingin robotnya dari sini ke sini ya. Berarti yang harus dilakukan adalah robotnya maju, kemudian putar kanan, maju lagi. Kita coba aja, maju, putar kanan, maju lagi, lalu kita pencet yang biru. Nah, nanti dia akan nggak mau. Kayaknya modenya mungkin udah siang robotnya ngantuk dari tadi nggak dimainin. Oke. Misalnya maju, belok kanan, maju. Belok kanan, maju. Pakai remote control. Nah, jadi dia bisa menyimpan memorinya, Bapak Ibu. Jadi ini tujuannya biar adik-adik itu nanti bisa tadi ya, istilahnya disebut dari computational thinking ya. Tujuannya ke sana, tapi untuk menuju ke sana itu step-step apa yang harus adik-adik berikan. Nah, nanti dia bisa mengasah logikanya di situ. Nah, biasanya untuk membantu ada kartu flashcard ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Flashcard, iya. Seperti apa ini Mbak Irma sedang mencari-cari flashcard. Oh, yang ini ya, oke. Oh, bukan. Bisa juga dipakai untuk membawa objek gitu. Jadi misalnya tugasnya membawa kotak ini, misalnya ya, membawa kotak ini, misalnya kotaknya di sini, membawa kotak ini sampai ke ujung. Nah, nanti Coba kita lihat ya. Perintahnya apa saja? Iya, perintahnya apa saja? Oh iya, monggo. Mungkin sambil pasang tangan mungkin kita minta volunteer lagi kali ya. Iya, Bapak Ibu. Itu tadi robotnya lucu banget ya wajahnya ya. Mungkin ada volunteer yang mau siapa yang mau mencoba begitu? Iya, nanti kita bareng-bareng solve problemnya begitu sih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain tanya Bapak yang pakai baju putih itu karena berbeda sendiri. Biru ya. Ayo Bapak warna putih siapa ini namanya? Pak siapa namanya Pak? Pak Fajar dari MTS berapa? Dari MTS Alitas. Gak bisa apa Pak? Teman-temannya mungkin sedang nonton ini Pak? Enggak? pengen segera robotnya. Siap, monggo Pak Fajar ya. Jadi kita mencoba menggeser apa itu namanya bloknya menuju ke garis finish gitu. Jadi nanti mungkin bisa dipencet kira-kira arahnya mana saja. Lalu kalau sudah yakin nanti pencet yang biru. Itu ya di kamera wajah robotnya senyum gitu ya. Iya. Yakin ya Pak ya?
Oh, mau ya. Apakah dia mau atau dia mungkin juga harus Maju, kanan, maju, kanan, oke. Oke, baru sampai sini ya. Sampai bendera ya. Iya, mau dilanjutkan juga sangat kok. Jadi kalau mau dilanjutkan ini kita hapus dulu. Mau digeser. Sudah. Nah, ini sudah dihapus. Nah, nanti kira-kira dari sini kemana coba kira-kira? Maju, putar kanan ya misalnya. Terus, ya, oke, siap. Bismillah. Oh ya, mungkin kurang dekat jadi. Nah, ya, maju, putar kanan, maju. Oke. Orang tua doang. Bu Irma mau dilanjutkan penjelasannya. Nah, oke, ya. Jadi Bapak Ibu ini biasanya kita gunakan untuk transisi, ya. Jadi kalau tadi mungkin ada yang sudah cerita, biasanya langsung pakai Scratch, gitu ya, bahasa pemrograman. Itu biasanya agak kaget karena peserta didik itu biasanya belum terbiasa ya dengan coding begitu ya. Nah makanya di sini kita bantu dengan perangkat seperti ini biar konsepnya nangkap dulu, baru nanti pelan-pelan diarahkan ke Scratch atau ke programming, baru ke pemrograman selanjutnya. Baru ke pemrograman selanjutnya. Jadi ini juga perangkatnya bukan produk dari kami, jadi dari luar, dan harganya masih cukup mahal ya saat ini, sekitar 1 juta lebih. Tapi mohon doanya kita sedang mengembangkan juga perangkat seperti ini yang harapan kami harganya bisa murah. Begitu, moga-moga dalam 1-2 bulan ke depan bisa rilis sehingga nanti bisa terjangkau gitu ke sekolah-sekolah dan adik-adik kita seperti itu. Jadi ini untuk Botley ya, untuk apa namanya robot navigasi. Jadi selanjutnya mungkin kita akan transisi ke iRobot yang coding. Jadi kalau tadi Bu Irma sudah mulai dari input output ya, yang sederhana, kemudian transisi ke apa namanya coding, tapi masih sederhana, masih pakai memori, pakai remote begitu aja. Nah sekarang mungkin transisi ke level selanjutnya, itu salah satu tools yang bisa kita gunakan yaitu namanya iRobot, iRobot gitu. Dan iRobot itu Bapak Ibu kita bisa mengakses secara gratis menggunakan komputer ataupun menggunakan handphone. Jadi mungkin Bu Irma nanti bisa sambil share screen. Kalau Bapak Ibu mau mencoba di handphone itu bisa ke Google Play Store ya, kalau pakai Android. Di Google Play Store itu ada aplikasi namanya iRobot Coding. iRobot disambung ya, iRobot Coding, iRobot spasi coding. Nah nanti bisa di-download Bapak Ibu, bisa di-download iRobot Coding tersebut. Apple Store sepertinya bisa dulu, tapi saya belum mencoba. Tapi biasanya bisa. Atau kalau mau di browser juga sama di komputer gitu deh. Itu apa namanya iRobot ya, mungkin bisa buka browser di rumah. Kita coba di layar gitu. Itu Bapak Ibu bisa search aja di Google iRobot Coding gitu aja. iRobot Coding nanti akan muncul di layar seperti ini. Nah ini dari iRobot Education. Jadi iRobot ini perusahaan yang membuat robot vacuum cleaner Bapak Ibu. Robot vacuum cleaner yang di rumah. Nah lalu mereka mengembangkan platform edukasi. Jadi biar adik-adik itu bisa belajar memprogram semacam robot vacuum cleaner begitu ya, tetapi di simulasi atau di simulator. Nah seperti ini, nah nanti bisa bikin project baru ya. Ini kita bikin project baru di situ yang tanda panah begitu. Kita bikin project baru. Nah ini jadi di bagian bawah menikah ada blok-blok ya Bapak Ibu. Nah ini namanya blok programming.
Jadi ini namanya block programming. Jadi di situ ada blok-blok yang bisa kita gunakan, yang konsepnya mirip seperti Botli tadi, untuk maju, untuk belok, begitu ya. Tapi ada yang lebih baik juga, ada yang untuk mendeteksi tombolnya dipencet misalnya ya. Ada juga block spidol. Nah, nanti bisa nulis menggunakan robot tersebut. Misalnya nih, kita ingin robotnya membentuk apa sih? Bentuk apa misalnya? Bentuk segi 4 ya, segi 4. Nah, berarti pertama-tama kita minta robotnya menyiapkan spidolnya. Nah, nanti ada blok spidol di bawah ya, warna hijau. Nah, nanti bisa Bapak Ibu drag ke situ. Nah, itu untuk menyiapkan spidolnya, biar spidolnya turun. Kemudian kalau mau membuat apa namanya persegi misalnya, kita perlu maju dulu. Nah, itu di situ ada blok untuk maju. Nah, setelah maju lalu kita putar kanan misalnya ya, misalnya putar kanan. Kemudian bagaimana bisa geser, nah putar kanan, maju putar kanan. Lalu kira-kira apa step selanjutnya kalau menggambar persegi Bapak Ibu? Maju lagi, kemudian putar kanan lagi. Coba. Kemudian maju lagi, kemudian putar kanan lagi. Apakah sudah cukup? Maju lagi, oke. Kemudian selesai ya. Nah, kemudian selesai. Atau putar kanan lagi juga boleh, biar robotnya kembali ke posisi semula ya, ke orientasi semula. Nah, nanti bisa dipencet play gitu. Di bagian kiri itu ada tanda play. Kursornya mana ya? Paling kiri. Kursornya kan? Paling kiri. Yang tanda play. Nah, gitu. Nah, nanti dia bisa menyiapkan spidol, terus maju, belok kanan, kemudian maju lagi, kemudian belok kanan, ya dan seterusnya. Nah, di sini mirip sekali dengan Botli tadi, tapi memang ada menggunakan software, menggunakan simulator. Nah, bahkan nanti adik-adik itu bisa kita ajarkan fungsi-fungsi yang lebih kompleks Bapak Ibu. Misalnya, ini kan sebetulnya maju belok kanan tapi 4 kali ya. Maju belok kanan 4 kali. Nah, nanti kita bisa ajarkan dalam konsep loop. Loop itu yang di sebelah kanan bawah itu, bagi rumah. Yang ada angka 2. Nah, itu ditaruh di situ betul. Kemudian maju dan belok kanannya kita pindah. Nah, ke dalam situ yang lain bisa kita hapus, bisa kita hapus di bawah ya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian itu baru 2 kali, itu mau kita ganti 4 kali. Bisa kita klik di angka 2-nya. Kita klik. Nah, nanti kita apa namanya? Kita putar tuh. Nah, dia jadi 4 kali. Nah, mungkin biar seru, ini kan sudah menulis ya. Sekarang kita hapus. Nah, kalau mau hapus spidolnya kita ganti jadi penghapus. Coba coba diklik ya. Nah, penghapus itu yang tengah. Penghapus itu yang kanan. Penghapus itu yang kanan. Nah, penghapus yang kanan. Oke. Nah, sekarang kita play lagi coba. Kita play lagi. Nah, nanti penghapusnya turun. Nah, nanti dia maju belok kanan, maju belok kanan. Nanti dia bisa menghapus tulisan yang atau apa namanya bentuk yang ada di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini sudah mulai bisa menggunakan konsep programming yang lebih advance, Bapak Ibu. Jadi memang tidak langsung lompat tuh misalnya bahasa Python begitu ya, atau bahasa apa C begitu, karena nanti transisinya lumayan, lompatnya lumayan jauh. Nah, bagusnya iRobot ini juga ada challenge-nya. Mungkin kita coba bareng-bareng kali ya. Nanti kita back bagaimana yang panah itu. Nah, kita back. Di sini ada challenge-nya Bapak Ibu. Ini nggak usah di-start aja. Di-start. Nah, nanti ada challenge yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nah, ada volunteer itu juga boleh. Coba scroll bawah. Scroll bawah lagi bagaimana. Nah, itu ada level 1.